Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati, berikut kami coba untuk membuat sebuah tutorial terkait dengan pemeriksaan pasien rawat jalan di poliklinik ya. Pemeriksaan pasien rawat jalan di poliklinik oleh dokter ya, dokter yang bertugas di poliklinik. Ya, anggap saja saya ini adalah dokter Isra Namal ya. Demo Isra ya. Anggap saja saya dokter Isra, saya login ya. Saya login dengan akun saya ya. Jadi klik yang ini ya, klik ini, kemudian saya login dengan akun saya. Ini isi demo Isra ya. Iya. Kemudian silakan mengisi password atau sandi Bapak Ibu dokter saudara-saudara sekalian, silakan isi username-nya, kemudian sandinya, sandi dan username dan sandi yang telah diberikan ke Bapak Ibu ya. Jangan ikuti ini karena ini kan demonstrasi ya. Klik tombol masuk. Setelah masuk login, maka seluruh pasien Bapak Ibu itu akan tampil di sini ya. Kalau ada yang mendaftar hari ini ya. Ya saya klik semua aja. Kalau Bapak Ibu punya tugas di beberapa klinik nanti muncul seperti ini, silakan pilih klinik. Contohnya saya pilih klinik penyakit dalam ya. Dan pada hari ini ada beberapa pasien ya, 3 pasien yang mendaftar di saya. Ini nomor antriannya 1, 2, 3 ya. Kemudian ini pasien umum, dia BPJS dan lain sebagainya. Ini tombol, maksudnya tombol telah selesai diperiksa. Ini tombol yang sudah lunas membayar, baik pasien BPJS maupun pasien umum yang telah lunas. Kemudian ini pasien yang belum membayar di kasir, ini pasien asuransi. Kemudian ini semua pasien, ini kalau ada pasien yang konsul ke Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka munculnya di sini ya. Dan ini adalah pasien-pasien di mana misalkan DPJP-nya berhalangan kemudian digantikan ke Anda, maka pasiennya akan muncul di sini ya. Anda sebagai DPJP penunjang ya. Kalau di sini pasien konsul Anda, di sini pasien di mana Anda sebagai DPJP penunjang ya. Anda bisa cari pasien di sini, ini tombol searching ini, masing-masing tombol ini ada tombol searchingnya. Ini tombol carinya ya, pencariannya ya. Semua ada tombolnya ya. Ada tombol lagi, ada kolom untuk mencari pasien ya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mulai melakukan pemeriksaan kepada pasien untuk menginput data rekam medis pasien ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pemeriksaan kepada pasien, langkah pertama adalah silakan lihat nomor antri, mana yang mau dipanggil duluan. Misalkan nomor 1, kita langsung klik periksa aja ya, klik periksa. Ya. Setelah klik periksa, di sini ada beberapa tombol. Yang pertama data umum. Data umum ini maksudnya adalah data-data dasar yang dimiliki oleh pasien tersebut. Kemudian di sini ada tombol input rekam medis. Ini segala lembaran rekam medis ada di sini dan hasilnya nanti bisa dilihat di sini, data rekam medis ya. Jadi di sini input, di sini output. Kemudian ada tombol namanya layanan medis. Layanan medis ini segala sesuatu yang berkaitan dengan harga ya, yang diatur kalau misalkan rumah sakit itu merupakan rumah sakit pemerintah, maka harga-harga pasti diatur dalam Perda. Nah, di sini semua harga-harga yang ada di sini ya, kecuali yang konsul ini ya. Kemudian di sini ada layanan medis ini akan ini inputnya di layanan medis, outputnya akan keluar pada biaya pasien ini ya, biaya pasien. Kemudian yang berikutnya adalah tombol aksi ya. Kalau tombol data rekam medis seperti yang telah saya jelaskan, ini tombol yang memuat seluruh data rekam medis pasien ya. Kemudian tombol aksi ya. Tombol aksi ini misalkan Anda berhalangan, kemudian Anda ingin Anda berhalangan hadir, kemudian Anda ingin salah satu dokter untuk menggantikan Anda, ya, Anda bisa tetapkan dokter pengganti di sini. Dan ini juga bisa dilakukan oleh para medis yang bertugas di poliklinik Anda, ya. Sebenarnya bisa ya, tinggal centang begini aja. Berarti pasien ini ada dua, ya, ada dua dokter yang menangani. Yang pertama Anda sebagai DPJP utama, dan kemudian dokter Nona Wahyuni ini sebagai DPJP penunjang, ya, dia sebagai dokter yang menggantikan Anda. Dan jika Anda ingin merekomendasikan pasien ke rawat inap, Anda bisa langsung dari rawat jalan, dari poliklinik bisa langsung ke rawat inap ya. Jadi ada dua pintu rawat inap dalam aplikasi ini. Yang pertama dari IGD, kemudian yang kedua dari poliklinik.
ya. Itu 2 pintu rawat inap. Dan langsung dieksekusi di sini ya. Rawat inap Anda tinggal pilih ruangan dan dijadikan kemana. Misalkan seorang pasien datang melakukan pemeriksaan, ternyata ketika Anda melakukan pemeriksaan kepada pasien tersebut kondisinya drop dan memerlukan penanganan inap segera, maka Anda bisa langsung melakukan Anda bisa langsung tentukan di sini ya, jadikan rawat inap. Nah, dan kemudian langsung ditentukan mana ruangannya, langsung dijadikan rawat inap ya. Berikutnya adalah ketika Anda telah selesai melakukan pemeriksaan, ya, ini saya jelaskan tombol ini ya. Ketika Anda telah selesai melakukan pemeriksaan kepada pasien, maka Anda klik tombol selesai periksa. Tombol selesai periksa wajib diklik oleh DPJP. Tanggung jawab ini juga bisa diberikan kepada para medis yang bertugas di poliklinik ya. Tetapi ini wajib diklik. Selesai periksa artinya pasien keluar. Mohon maaf. Selesai periksa artinya adalah pasien keluar, pasien meninggalkan rumah sakit, pasien meninggalkan klinik ya. Nah, ini. Kemudian klik selesai periksa, silakan memanggil pasien berikutnya. Kemudian tombol gagal. Gagal ini maksudnya begini. Loket pendaftaran itu sudah melakukan pendaftaran kepada pasien ini. Kemudian ketika dipanggil, ternyata dia nggak datang, ya, dia nggak hadir atau dia sudah pulang. Anda klik tombol gagal supaya database tidak menumpuk, ya, dan dia dianggap sebagai orang yang tidak melakukan kunjungan ke RSUD Anda, begitu ya. Jadi tombol gagal ini maksudnya dihapus ya, dihapus dari kunjungannya. Jadi tombol ini dia dihapus. Karena misalkan ada satu kendala, misalkan begini, jika dia pasien umum, kemudian dia datang, dia sebelum melakukan pemeriksaan, dia tanya-tanya dulu tentang harganya. Ternyata harganya kalau periksa ini itu mahal, kemudian dia nggak punya cukup uang, dia minta pulang, dia nggak jadi periksa. Nah, Anda klik tombol gagal, ya. Artinya pasien pulang dan dia tidak melakukan pemeriksaan, tidak menjalani pemeriksaan oleh dokter. Saya kira ini untuk tombol aksi ya, penjelasan untuk tombol aksi ya. Kemudian yang berikutnya kita akan langsung melakukan pemeriksaan kepada pasien ya. Jadi sebagai DPJP di poliklinik ada beberapa pemeriksaan ya yang dilakukan, hanya sedikit pemeriksaan saja. Di input kita masukkan data di input rekam medis ini dan layanan medis ini ya. Sedikit saja yang diinput oleh dokter ya. Sedikit yang diinput oleh dokter di poliklinik. Kita mulai ya. Yang paling utama dan yang diisi oleh dokter adalah yang pertama adalah asesmen ini ya, di asesmen. Kemudian klik anamnesa. Ini kan yang paling sering dan yang wajib dilakukan oleh dokter kan. Misalkan pasien pusing, mual, dan sulit tidur. Ini berdasarkan pengakuan pasien misalkan. Pasien mengeluh pusing, ya, mual dan sulit tidur. Ya, tinggal langsung ditambahkan. Nah, itu berarti sudah ditambahkan ya anamnesanya. Kalau Bapak Ibu mau mengedit, ya, klik tombol edit. Ini susah tidur ditambahkan lagi, susah makan, ya. Tinggal di klik perbarui, ya. Dan ini klik tombol hapus ya. Ini hapus, ini untuk menghapus jika ini salah atau apa Anda ingin hapus ya, Anda tinggal hapus. Kalau Anda ingin tambahkan lagi anamnesa, silakan ditambahkan lagi ya. Seperti itu. Nah, setelah anamnesa selesai, Bapak Ibu juga jangan lupa tanda tangan ya. Tanda tangan ini untuk PRMRC. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak tanda tangan, ketika klik tombol selesai, maka itu Bapak Ibu akan aplikasi akan menandatangani secara otomatis atas nama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena tombol selesai berarti Bapak Ibu telah mengizinkan pasien untuk keluar dari rumah sakit ya. Itu berarti Bapak Ibu sudah menandatangani ya, aplikasi dia membaca secara otomatis. Jadi Anda bisa klik tanda tangan ya, batalkan tanda tangan juga boleh, tanda tangan ya. Ini untuk PRMRC. Di mana PRMRC? PRMRC itu kan ada di sini ya, biografi pasien. Ya, profil ringkas medis rawat jalan ya, ada di sini dan tanda tangan Bapak Ibu ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah setelah isi anamnesa, Bapak Ibu kan biasa sering isi CPPT dan ini kan CPPT biasa diisi oleh para medis maupun dokter ya. Ya silakan diisi ya. Lorem ipsum, subjektifnya apa? Lorem ipsum dolor sit amet. Ya. Objektifnya lagi, kemudian asesmennya lagi, planningnya, instruksinya ya. Instruksi, planning ya,
assessment, ya. Kemudian subjektif, objektif, ya. Silakan diisi, kemudian ditambahkan, ya. Ditambahkan, ya. Itu berarti sudah berhasil ditambahkan, ya. Dan ini CPT saya. Anda bisa melihat CPT Anda di sini. Tanda tangan dilakukan secara otomatis oleh aplikasi atas nama Anda karena Anda yang menginput ini. Kemudian Anda bisa edit dengan klik tombol edit. Anda bisa hapus dengan klik tombol hapus. Misalkan edit, ya. Anda bisa klik aja langsung edit, ya. Iya, langsung klik perbarui. Nah, ini hasil, ya. Hasil yang tadi yang Anda isi, ya. Kemudian ini semua CPT. Jadi jika Anda ingin melihat CPT sebelumnya, Anda bisa melihat di sini, ya. Anda bisa melihat di sini. Jadi seluruh CPT, misalkan dia masuk rawat inap sebelumnya, CPT-nya di rawat inap juga ada di sini, ya. Kalau dia masuk di klinik mata sebelumnya 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, CPT-nya juga ada di sini, ya. CPT di sini diurutkan berdasarkan yang terbaru. Ini kan yang terbaru yang tadi yang saya isi, ya. Begitu. Ini untuk mempermudah untuk melihat riwayat CPT sebelumnya, ya, mempermudah para medis maupun dokter. Saya kira itu untuk CPT. Kemudian langkah berikutnya adalah terapi. Misalkan ada jenis terapi lainnya yang Anda sampaikan ke dia, misalkan mengurangi rokok atau apa dan sebagainya, ya. Anda bisa tuliskan di sini, ya. Misalkan kurangi rokok dan kopi. Ini terapi yang Anda usulkan ke dia, tinggal tambahkan, ya. Ya, ini sudah ada, ya. Tinggal ditambahkan aja, langsung sudah adanya. Mau edit ya boleh, langsung diperbarui aja, ya. Iya. Kemudian pemeriksaan. Nah, di sini ada odontogram kalau untuk gigi, ya. Tambahkan odontogram, ya. Saya jelaskan langsung aja, ya. Jadi klinik gigi juga bisa langsung melihat di sini cara mengisi odontogram, ya. Tambahkan odontogram. Ya. Nah, jadi di sini sudah ada formulirnya untuk odontogram. Jadi Anda bisa lihat jenis pemeriksaannya, jenisnya yang jenis persoalan yang ada pada gigi tersebut. Misalkan sound ini kan berarti gigi normal, ya. Misalkan normal, ya, langsung diklik aja, ya, normal, ya. Kemudian misalkan une, kari, ya, kari, ya. Anda klik aja, kemudian mana gigi yang kari itu, ya. Iya. Kemudian jika Anda mau tambahkan lagi F-chair, ya, silakan. Kemudian jika Anda tambahkan lagi fish, ya, Anda tinggal bisa klik aja langsung di sini, ya. Kemudian Anda tambahkan lagi gift, ya. Ya, Anda bisa seperti ini, ya. Iya. Kemudian jangan lupa juga mengisi ininya di atas, ya. Misalkan gigi 1151 itu apa? Dia kari CFR. Anda isi sesuai dengan standar yang diberikan atau standar internasional atau standar di rumah sakit Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di klinik gigi, ya. Jadi tinggal diisi seperti itu, ya. Misalkan 11 uno show. Mana 11-nya? Ya, ini saya taruh show dulu, ya. Iya, 11, ya. 11 show, ya. Show. Kemudian ininya mana? 18, 17, 16 show. 18, ya. 18 show. Ini show-nya kecil, ya, biasanya diisi huruf kecil. Show, ya, show, ya. Kemudian ini, ya. Jadi diisi seperti itu dan Anda juga bisa langsung mengisi ini. Jangan lupa isi di bagian bawah ini juga, ya. Isi formulir di bawah juga. Kemudian jelaskan juga ini oklusi, misalkan torus platinum besar, torus mandibularis sisi kiri, misalkan, ya. Platum sedang, diastema. Nah, ini ditulis juga, ya. Lorem ipsum diastema, misalkan. Diastema. Kemudian gigi anomali tidak ada, misalkan. Penjelasan lainnya, jika ada penjelasan lainnya, Anda bisa tulis di sini, ya. Penjelasan lainnya terkait dengan pemeriksaan gigi tersebut. Terkait pemeriksaan gigi tersebut, ya. Anda bisa isi sini. Kemudian ini di sini, ya, ada DMY, ya. Anda tinggal sebutkan saja di sini.
saya nggak tahu cara pengisiannya gimana ini. Ya, tinggal diisi di sini ya. Kemudian jumlah foto yang diambil, ya jumlah foto yang diambil ini digital atau intraoral ya. Jumlah foto misalkan 2. Jumlah foto ronsen yang diambil, misalkan dental, patologi anatomi, OPG cek, apa gitu ya. Misalkan 1, ya 3. Nah, langsung ditambahkan aja ya. Nah, itu berarti Anda sudah menambahkan. Ya. Dan jika Anda mau langsung mengedit juga, Anda bisa odontogram saya, klik odontogram saya, kemudian klik edit ya. Ya, ada di sini untuk mengedit. Ya. Kemudian ini semua odontogram. Ya, Anda bisa melihat semua odontogram. Jadi semua kunjungannya itu ada di sini ya. Semua odontogram dari kunjungannya ada di sini ya. Seperti itu, dan Anda bisa cetak atau download juga bisa ya. Demikian untuk odontogram di gigi ya, ini khusus gigi. Kemudian langkah berikutnya adalah pemeriksaan anatomi. Nah, pemeriksaan anatomi biasa dilakukan oleh para medis mungkin ya, dan dokter juga ya. Pasien datang, kemudian pasien dibaringkan, kemudian diperiksa kepalanya, matanya, telinganya, hidungnya, rambutnya. Nah, semua bisa diisi di sini ya. Misalkan ini normal, lengan atas, genital, perut, kepala normal. Ya, kalau tidak normal ya jelaskan, klik tambahkan. Ya. Kalau mau diedit lagi silakan diedit lagi ya. Selanjutnya periksa penunjang ini nggak usah diisi, atau diisi juga silakan ya. Anatomi diisi juga silakan, nggak diisi juga silakan ya. Yang paling penting di sini kan yang pertama 1 anamnesa, yang kedua adalah CPPT yang biasanya diisi oleh dokter di rawat jalan ya. Kemudian yang berikutnya adalah diagnosa ya. Diagnosa yang paling utama di sini adalah diagnosa utama. Ada 5 jenis diagnosa di sini yang kami tulis di sini, yang kami hadirkan dalam aplikasi. Yang pertama diagnosa kerja, diagnosa utama, diagnosa sekunder, dan diagnosa komplikasi. Di sini ada sekitar 18.000, lebih dari 18.000 jenis penyakit yang sudah ada dalam database saudara-saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu tinggal klik aja ya. Misalkan malaria ya, semua malarianya sudah ada di sini. Klik, kemudian misalkan mau tambahkan diagnosa kerja juga boleh. Jadi di sini bisa tulis apa namanya, kode diagnosa atau nama diagnosanya ya. Kode juga bisa, kode ICD-10-nya bisa, nama juga pun bisa ya. Jadi bisa diklik ya, kita bisa ditulis itu ya, klik seperti itu. Kemudian diagnosa komplikasinya ada nggak, nah, apa gitu, misalkan ini ya. Sekundernya ya, yang ini semua, yang ini diagnosa kerja, sekunder, komplikasi diisi nggak diisi nggak apa-apa ya. Diagnosa banding nggak diisi nggak apa-apa, tapi yang wajib diisi adalah diagnosa utama ya. Kemudian setelah diisi seperti ini, jangan lupa klik simpan ya. Nah, jangan lupa klik simpan, sekali lagi saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah konsen ya. Jadi yang pertama kan asesmen, CPPT ya. Kalau di gigi silakan isi odontogramnya. Kemudian terapi kalau ada. Kemudian yang berikutnya diagnosa, kemudian konsen ya. Nah, konsen ini kan biasanya di gigi ya. Di gigi misalkan mereka sering sebelum melakukan tindakan kepada pasien, mereka mengisi form konsen ini ya. Nah, form konsen ini berlaku untuk semua, untuk semua poliklinik. Jika ada tindakan yang ingin hendak dilakukan, ya silakan minta persetujuan dari pasien tersebut. Dengan cara pertama, tentukan dulu dokter pelaksana tindakan siapa. Misalkan saya, Isra Namal, ya. Pemberi informasi misalkan saya juga. Ini bisa diedit ya. Kemudian penerima informasi misalkan Daud Ibrahim, bisa diedit juga ya. Siapa tahu ini penanggung jawab pasiennya. Kemudian ini misalkan diagnosa utamanya apa tadi yang sudah kita isi, kita bisa tulis lagi di sini. Dede diagnosa. Kemudian kita klik tandai ya. Kondisi pasiennya. Kondisi pasien apa gitu kan. Kita klik tandai ya. Lorem ipsum. Tindakan kedokteran yang diusulkan. Misalkan apa gitu ya. Cabut. Lakukan ini dan itu. Lakukan ini dan itu. Ya. Jangan lupa klik tandai. Tata cara dan tujuan tindakan ya ditulis di sini semua dan dijelaskan kepada pasien tersebut ya. Kemudian yang langkah berikutnya, jangan lupa centang yang ini, kemudian centang yang ini. Persetujuan tindakan kedokteran, pembuat persetujuan siapa, pasien sendiri atau penanggung jawab pasien. Kalau penanggung jawab pasien silakan tulis namanya di sini, umurnya,
dia laki apa perempuan, alamatnya, hubungan dengan pasiennya apa, silakan ditentukan. Seperti itu. Kemudian pasien sendiri, jika pasien sendiri namanya sudah secara otomatis ada di sini. Setelah itu yang menyatakan berarti Daud Ibrahim ya, karena dia pasien sendiri. Kemudian dokternya ya saya misalkan ya. Nah, langsung klik tambahkan ya. Ya. Setelah tambahkan seperti ini, langsung Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa mengarahkan atau memberikan mouse kepada pasien atau HP saudara-saudara kepada pasien, kan ini juga bisa diisi di HP ya. Untuk klik tombol tanda tangan yang ada di sini ya. Jadi pasien dia klik ya, dia klik. Ya, ini wajar dalam aplikasi. Ya. Tanda tangan dilakukan secara digital itu dengan melalui klik ya. Kemudian saksi satu, misalkan saksi satu Mustafa, saksi kedua siapa, Abdul Rahim. Jangan lupa suruh mereka juga tanda tangan. Ya. Nah, setelah tanda tangan ya sudah selesai itu. Berarti konsennya sudah diberikan. Saya kira itu untuk general konsennya, inform konsennya supaya dilakukan oleh Anda. Kemudian sebentar ya, saya izin sebentar. Ya, mohon maaf. Langkah berikutnya adalah yang tadi kita sudah mengisi itu ya, input rekam medis sampai konsen ya. Ya, jadi untuk di input rekam medis yang dilakukan oleh dokter hanya itu. Ini untuk input rekam medisnya. Asesmen yang pertama anamnesa, kemudian yang kedua CPPT, yang ketiga terapi jika ada terapi yang diusulkan, yang keempat kalau di gigi silakan odontogramnya, kemudian yang kelima diagnosa, yang keenam konsen kalau itu ada tindakan konsen, inform konsen yang wajib diisi oleh pasien silakan. Ya, jadi hanya itu saja ya yang diisi di input rekam medis. Nah, kalau dipersempit lagi, misalkan mungkin di poli bedah atau poli anak, mungkin karena mungkin di sana nggak ada konsen, inform konsen, ya berarti yang diisi hanya ini ya. Ya. Anamnesa, CPPT, kemudian diagnosa. Ya, 3, berarti hanya yang diisi 3 ya. Anamnesa, CPPT, diagnosa ya. Ya. Karena riwayat kesehatan kan bisa diisi oleh para medis dan Anda bisa melihat hasilnya di sini juga kan. Nah, itu yang ada Anda wajib isi dalam input rekam medis. Kemudian layanan medis. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa ini tidak berat ya. Ya, jadi untuk apa kita membuat aplikasi, tapi itu justru memberatkan tugas dokter dan para medis. Yang berat adalah kita meninggalkan kebiasaan lama kita. Misalkan, itu memang wajar ya, wajar. Misalkan kita sudah terbiasa isi di kertas dengan tulis kan, kemudian tiba-tiba kita atas desakan dari Kementerian Kesehatan, kita mengubah sistem yang selama ini telah kita jalankan dengan cara elektronik. Nah, itu saja ya membuat kita, karena kita harus adaptasi ulang kan. Nah, tapi sebenarnya ini mudah ya, sangat mudah dijalankan. Bayangkan Anda hanya isi asesmen, CPPT, diagnosa. Selesai itu. Ya, selesai. Dan kemudahan lain yang dapatkan di sini apa? Di rumah sakit kan biasa mereka mengantar status ya. Status antar lagi status ke poli. Ketika dia datang, orang direkam medis antar status ke poli atau antar status ke IGD, antar status ke rawat inap. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menggunakan aplikasi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak perlu menunggu status dari pihak rekam medis. Ya. Karena ketika pasien mendaftar, maka seluruh riwayat pemeriksaan pasien tersebut dapat dilihat oleh Anda. Kemudian langkah berikutnya adalah layanan medis. Ya, layanan medis. Nah, setelah menginput rekam medis yang hanya 3 opsi saja itu, yaitu anamnesa, kemudian CPPT, dan diagnosa,
silakan Bapak Ibu menuju layanan medis. Ya, Bapak Ibu dokter silakan menuju layanan medis. Layanan medis ini wajib diisi karena ini berkaitan dengan harga. Apalagi rumah sakit adalah rumah sakit pemerintah. Harga di dalam aplikasi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian itu adalah harga yang diatur oleh peraturan daerah, Perda, pemerintah setempat. Sehingga wajib diisi. Ya, karena aplikasi ini adalah terintegrasi mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan laboratorium, baik patologi klinik, mikrobiologi klinik, patologi anatomi, semuanya terintegrasi menjadi satu. Ya, begitu juga pun dengan radiologi. Ya, semua terintegrasi sehingga seluruh data itu terkumpul. Ya. Oke, daripada saya banyak bacot, lebih baik saya jelaskan yang ini ya. Layanan medis. Ya. Kita isi berikutnya oleh Bapak Ibu dokter layanan medis ya. Pertama yang kita isi adalah tindakan dokter. Jadi misalkan tindakan dokter ini yang berkaitan dengan yang harga yang diatur di Perda kalau itu peraturan, kalau itu rumah sakit daerah ya. Nah, misalkan dia melakukan tindakan dokter yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan ke dia itu apa saja, Bapak Ibu tinggal klik di sini ya. Ya, klik di sini ya. Misalkan ini ya, heating luka. Misalkan masih ada yang lain lagi, silakan Bapak Ibu lanjutkan cari. Yang penting Bapak Ibu sudah klik seperti ini. Ya. Bapak Ibu lanjutkan cari lagi. Ya. Misalkan ini, ya Bapak Ibu tambahkan lagi. Silakan cari lagi dulu. Ya. Jadi ini cara inputnya. Silakan cari lagi dulu. Misalkan ini lagi ya. Ya. Setelah itu kita melihat misalkan ini 3 tindakan dokter yang kita berikan ke dia. Ini jumlah tindakannya berapa kali Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Misalkan jumlah tindakannya 2 kali dalam 1 kali kunjungan itu ya. Kemudian klik tambahkan. Ya, Bapak Ibu sudah mengisi tindakan dokter. Ya. Jadi yang tadinya tindakan dokter Bapak Ibu tulis ya, dan itu kemungkinan besar akan sulit dibaca oleh misalkan kalau dia BPJS, sulit dibaca oleh pihak verifikasi atau validasi data BPJS untuk melakukan penagihan kepada BPJS, mungkin sulit dibaca juga oleh pihak BPJS. Tetapi kalau di aplikasi Bapak Ibu tinggal print, pihak BPJS tinggal terima ya. Kemudian sekarang tindakan sudah, kalau mau tambahkan lagi, silakan ditambahkan lagi ya. Seperti itu ya. Ya, tambahkan lagi. Iya. Dan silakan ditambahkan. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita order obat ke apotik ya. Jangan lupa klik apotik rawat jalan atau apotik di mana Bapak Ibu saudara-saudari terapkan dalam rumah sakit Bapak Ibu, Pasienkes Bapak Ibu, silakan klik apotiknya. Kemudian silakan cari nama obatnya. Nama obatnya apa? Ini. Kemudian cari lagi yang lain. Yang penting udah klik gitu kan, cari lagi yang lain ya. Klik lagi. Kalau sudah ada, mungkin sudah ada obat ini, sudah ada yang sudah Anda pilih, periksa daftar obat apa. Ini kan tadi saya sudah pilih nih. Ini ya. Jadi dia nggak muncul lagi ya. Ya. Kemudian saya cari obat lagi ya, obat lain lagi ya. Misalkan ini. Iya. Saya pengen cari lagi obat yang lain. Saya tambahkan lagi. Ya, yang penting kita udah klik-klik begitu dulu. Apa yang tadi kita klik muncul di sini ya. Ini adalah satu paket ya, satu paket obat yang akan kita kirimkan. Misalkan pasien itu datang, kemudian kita ingin memesan 3 obat ke apotek, ya silakan langsung kita cari 3 obat itu dan kita tambahkan di sini seperti ini semuanya dulu, baru kita nanti klik kirim di sini ya. Jadi misalkan ini kita pesan 4, ini kita pesan 7, ini kita pesan 10. Iya, kita tinggal tulis saja. Kemudian ini kita tulis aturan pakainya. Iya, kita tulis aturan pakainya ya. 5 kali sehari. Misalkan sebelum makan. Iya, kita tulis langsung di sini ya. Iya, kita tulis langsung di sini. Kemudian ini ada catatan ya, wajib klik ya atau tidak pada pertanyaan apakah obat racikan. Nah, ini obat racikan atau tidak. Jika tidak, klik tidak ya. Jika obat racikan, klik ya, kemudian tambahkan penjelasan racikannya di sini ya. Penjelasan racikan obatnya di sini. Ya. Nah, ini obatnya misalkan tidak ya. Saya langsung kirim. Nah, obat yang saya kirim kan 3 obat ya. 1, 2, 3. Ini saya order 10. Kemasannya per 1 tablet. Saya order 10 tablet. Ini saya order 7, saya order 4 ya. Ini aturan pakainya sudah ada semua di sini. Dan pihak apotik rawat jalan sudah menerima notifikasi dan mereka akan memproses obatnya di sana. Langkah berikutnya adalah misalkan ada pemeriksaan
patologi mikrobiologi klinik atau patologi anatomi atau patologi klinik. Ya, silakan Bapak Ibu mengisi formulir pemeriksaan ya. Misalkan mikrobiologi klinik. Iya. Kita mulai dari patologi klinik aja dulu ya, karena ini yang paling banyak ada di rumah sakit. Bapak Ibu boleh mengirim pemeriksaan laboratorium patologi klinik. Contoh ya, kita ingin pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, malaria, dan lain sebagainya. Ini kemudian kita juga ingin melakukan pemeriksaan ini, dan ini ya. Kemudian langsung dikirimkan aja ke patologi klinik ya. Langsung dikirimkan aja. Ini ada juga ada pemberitahuan di sini juga ya. Beritahukan lab untuk mengisi formulir gambaran darah tepi. Jadi Anda juga bisa mengisi ya. Misalkan pengen supaya jenis pemeriksaan berkaitan dengan formulir gambaran darah tepi, Anda bisa klik untuk memberitahukan laboratorium agar dia mengisi formulir gambaran darah tepi. Jika ada juga yang di sebelahnya ini, beritahukan lab untuk mengisi formulir analisa cairan asites. Ya, jadi kalau misalkan Anda ingin dia mengisi formulir analisa cairan asites, Anda tinggal klik aja. Nanti di sana dia akan mendapat notifikasi bahwa dia harus mengisi. Pihak laboratorium patologi klinik akan mendapatkan pemberitahuan bahwa Anda meminta untuk mengisi formulir cairan asites atau gambaran darah tepi seperti itu ya. Nah, langsung dikirimkan aja. Kalau ada catatan tambahan, silakan jelaskan catatan tambahannya di sini. Langsung kirim. Ya, itu berarti pihak laboratorium sudah mendapatkan notifikasi. Sekarang kita order laboratorium ya. Order laboratorium patologi anatomi. Jika Anda ingin melakukan pemeriksaan patologi anatomi, silakan yang lebih ringan lagi. Misalkan biopsi, operasi, ya. Jaringan yang diperoleh, klik jaringan diperoleh dari apa? Ya, misalkan biopsi ya. Kemudian jenis pemeriksaannya apa? Nah, jenis pemeriksaan ini berkaitan dengan harga ya. Jenis pemeriksaannya apa? Misalkan kita histokimia atau histopatologi ya. Lokasi jaringan yang diperoleh itu apa? Misalkan appendix ya. Anda bisa jelaskan catatan tambahan di sini. Setelah itu kirimkan aja, kirim. Ya. Orang di patologi anatomi sudah mendapatkan notifikasi ya. Dokter patologi sudah mendapatkan notifikasi ya. Ya, ini karena ada notifikasi karena kebetulan akun saya juga bertugas di patologi anatomi. Kemudian ingin melakukan order pemeriksaan radiologi, langsung klik radiologi, klik ya. Mau pemeriksaannya apa? Ya, boleh langsung diklik seperti itu. Kemudian kalau ada catatan tambahan silakan ditulis sini ya. Lorem ipsum catatan tambahan. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya abaikan saja. Langsung klik kirim. Ya, itu berarti dokter juga sudah mendapatkan, dokter radiologi juga, dan seluruh para medis yang ada radiologi juga sudah mendapatkan notifikasi. Jika Bapak Ibu saudara-saudara kalian ingin konsul pasiennya ke dokter lain, silakan Bapak Ibu tambah konsul di sini ya. Misalkan klik tujuan konsulnya apa? Saya ingin tolong periksa pasien ini ya. Karena ingin dioperasi, mungkin seperti itu ya. Ingin dioperasi pada tanggal sekian dan sekian. Mungkin seperti ini pengisiannya ya. Anda silakan isi. Kemudian tentukan dokter. Misalkan dokter Salahuddin ya. Langsung kita kirim. Nah, maka otomatis dokter Salahuddin juga sudah mendapatkan notifikasi. Tetapi jika dokter Salahuddin tidak bertugas hari ini, maka itu akan gagal ya. Pengiriman konsul akan gagal. Jadi pengiriman konsul itu dilakukan pada hari yang sama dengan jadwal praktik yang sama ya. Kemudian layanan medis lain. Layanan medis lain ini misalkan ada salah satu yang berkaitan dengan harga dalam tindakan Bapak Ibu yang berkaitan dengan harga yang tidak diatur di sini ya. Tindakan dokter yang tidak ada dalam tindakan dokter maupun obat atau laboratorium ini dan radiologi Bapak Ibu boleh isi di sini ya. Tapi kebanyakan ini sudah terinclude ya. Kalau ini jika mau kirim ke ruang operasi tinggal dikirimkan ya. Klik berarti pasien dikirimkan ke ruang operasi. Kalau mau hapus ya hapus. Maksudnya pasien dia mau operasi. Ya, itu untuk patologi anatomi. Kemudian mikrobiologi klinik. Misalkan Bapak Ibu ingin melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik juga. Ya, dimulai dari pengisian petugas pengambil spesimen. Jadi siapa petugas pengambil spesimen? Silakan Bapak Ibu cari di sini ya. Misalkan Mira Escape.
dia adalah petugas yang mengambil spesimen. Kemudian riwayat pemakaian antibiotik sebelum pemberian antibiotik ataukah sedang terapi antibiotik ya. Jadi pemeriksaan ini dilakukan, ini permintaan pasien saat ini itu kondisinya apakah sebelum pemberian antibiotik atau sedang terapi antibiotik ya. Karena ini berkaitan erat sekali dengan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan, sehingga ini harus ditentukan ya soal antibiotik ini. Misalkan dia sedang terapi antibiotik. Nah, kalau dia sedang terapi antibiotik, berarti Anda harus klik nama antibiotik Anda di sini. Misalkan amoxicillin. Nah, sekarang ini pemakaiannya hari keberapa? Misalkan hari ketiga. Kita tulis hari ketiga ya. Nah, supaya dokter yang ada di mikrobiologi klinik bisa mengetahui riwayat pemeriksaan, riwayat pasien ini, bahwa dia juga sedang terapi antibiotik dan sudah 3 hari. Jenisnya adalah amoxicillin. Jika juga ada ampicillin, ya klik tambahkan lagi ya. Sudah 3 hari juga, misalkan, atau 2 hari ya, klik 2 hari. Seperti itu ya. Kemudian penggunaan medical device. Apakah pasien sedang menggunakan medical device pada saat ini? Tidak. Misalkan dia menggunakan urin kateter, ya klik urin kateter. Kalau ada lainnya juga bisa klik banyak-banyak di sini ya. Langkah berikutnya adalah jenis spesimen ya. Jenis spesimen ini kan di sini ada berapa ya? Urin, sputum, darah, luka, jaringan ya. Misalkan urin ya, seperti itu. Kalau dasar luka, silakan ya, dasar luka. Kemudian area pengambilannya di mana ya. Kalau dia jaringan, silakan tulis area pengambilannya di mana ya. Kemudian LCS, cairan dan sebagainya. Jenis spesimen lainnya kalau ada silakan tulis. Ukuran volume spesimen yang tadi itu kita tulis, spesimen itu apa ya? Urin ya, misalkan 220 ml. Cara simpan spesimen misalkan 4 derajat Celcius. Waktu pengambilan spesimen ya, kita waktu pengambilannya misalkan sekarang ya. Iya. Kemudian tadi mana itu? Iya. Waktu pengiriman spesimen ya, kapan kita kirimkan, misalkan langsung sekarang juga. Ya. Jenis pemeriksaan. Nah, ini jenis pemeriksaan yang berkaitan dengan harga ini ya. Ini berkaitan dengan harga. Jenis pemeriksaannya misalkan ini saya isi aja ya. Jadi mohon jangan dicemooh karena saya bukan seorang dokter. Saya mencoba untuk memahami dan menjelaskan. Dan saya coba klik jenis pemeriksaan, misalkan pengecatan gram ya. Ya, oke deh. Anggap aja itu. Ya. Langsung kita klik kirim. Iya. Maka secara otomatis dokter mikrobiologi klinik akan mendapatkan notifikasi di sana. Ya, itu karena saya juga bertugas. Kalau Anda mendengarkan notifikasi itu karena saya juga bertugas di mikrobiologi klinik. Saya kira hanya seperti itu untuk pemeriksaan pasien di poli. Jadi penjelasan saya saja yang banyak ya, tetapi sebenarnya ini pekerjaan yang kecil. Jadi mulut saya saja yang banyak bicara, banyak bacot gitu ya. Tapi sebenarnya ini pekerjaannya ini sangat kecil sekali ya, sangat sedikit dan memakan waktu nggak sampai 3 menit, nggak sampai, atau 2 menit juga nggak, 1 menit lah kalau Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Jadi hari pertama mungkin lama, hari kedua sudah mulai terbiasa, hari ketiga, hari keempat ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini berat, silakan tanyakan kepada dokter yang lain yang sudah menjalankan ini ya, yang sudah menjalankan aplikasi ini. Mereka akan mengatakan, insya Allah mereka akan mengatakan bahwa ini sangat bermanfaat dan sangat berguna. Kalau tombol riwayat ini riwayat semuanya ya, riwayat laboratorium, radiologi, darah, obat, tindakan. Ya, ada penjelasan di sini. Seluruh riwayat layanan medis yang diterima Daud Ibrahim dalam semua kunjungannya di RSU Pulse, kunjungan pertama sampai kunjungan terakhir, diurutkan berdasarkan data terbaru. Ya. Jika sudah melakukan pemeriksaan pasien seperti tadi, ya, silakan langsung Bapak Ibu klik tombol selesai periksa. Ya, langsung selesai periksa. Ya, ini karena dokter konsul ya. Saya hapus dokter konsul dulu. Jadi kalau seperti ini, misalnya nih, dokter konsul belum periksa pasien Anda. Tunggu sampai dokter konsul periksa pasien Anda. Setelah itu klik tombol selesai periksa. Ya. Jadi dokter konsul harus selesaikan dulu. Baru Anda bisa tombol klik selesai periksa. Karena Anda berkaitan dengan dokter konsul. Anda ada PJP utamanya. Anda bertanggung jawab terhadap pasien Anda. Ya. Sampai dia keluar dari rumah sakit. Karena Anda ada PJP utamanya kan.
Saya ini konsul dulu ya, hapus konsul aja dulu supaya bisa kita klik uh, tombol selesai periksa. Jika sudah selesai periksa aksi, jika sudah selesai periksa langsung kita klik tombol selesai periksa ya. Itu berarti pasien telah selesai periksa ya. Iya. uh, saya kira seperti itu dan Anda bisa lanjutkan melakukan pemeriksaan pasien berikutnya. Jika Anda lupa ya, bahwa tadi saya lupa kasih input data ini, Anda cari di sini ya, di selesai periksa ini Daud Ibrahim ini, Anda klik edit. Nah, setelah klik edit, Anda menuju tombol aksi, kemudian Anda klik periksa ulang ya. Setelah klik periksa ulang, baru bisa Anda mengedit data lagi yang Anda lupa input tadi ya. Setelah Anda edit, jangan lupa Anda kembali klik tombol selesai periksa ya. Oke, saya kira sudah selesai. Apa yang belum ya? Ya, saya kira udah, alhamdulillah udah selesai ya. Udah selesai dan saya akan buat video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dokter sekalian.